Terima kasih kita ucapkan selamat datang kepada pendiri, owner juga dari SLA Darul Quran, Ibu Hajah Wedi Ramdhani Karnalis, yang sering dekat dan disebut dengan Ibu Didi. Alhamdulillah, perjalanan yang cukup jauh dari Australia. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ila jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sadokito Nadir adalah orang-orang yang akan dimudahkan jalan ke surga. Amin. Safar itu menurut lughah etimologi itu adalah wadoha atau inkasafa. Apa itu? Jelas dan tersingkap. Kemudian yang kedua, menyingkap kelakuan dan akhlak para musafir. Ternyata dulu ukuran salafus soleh, orang-orang terdahulu pada zaman Nabi dan sahabat, ya, kalau ingin mencari perangai orang, carilah waktu safar. Karena waktu safar itu meskipun sudah di skedulnya lah dibuat di awak enak, sedemikian rupa lah disusun pulau. Ada mangai kemari, nyinyiwana tuh. Nah, itu kan. Ada kan orang model itu. Satu orang salah yo, harus kemauan dia. Nah, gitu. Ndak disiko dosinan sabalah. Kalau ndak di Manado. Di Manado atau di mana-mana ado. Siko dah ado. Buktinya mah ada banyak ada banyak komentar gitu kan. Kemudian memangkas jarak jauh. Ya. Qat'ul masafah al-ba'idah. Qat'ul masafah al-ba'idah. Jadi memangkas jarak yang jauh. Itu secara bahasa. Tentu tidak bisa dijadikan pedoman sebagai hukum syariat. Itu nama juga bahasa. Kemudian menurut istilah ada beberapa pengertian yang kita ambil. Ini diambil dari beberapa referensi. Ada keluar dengan tujuan menempuh jarak minimal secara standar syara yang sudah boleh mengqashar sholat. Nah, itu. Keluar bepergian meninggalkan batas bangunan terakhir dari negeri mukim dengan maksud menuju tempat tujuan yang membolehkan mengqashar sholat. Lapeh dari perbatasan Padang Panjang, itulah safar namanya. Kalau menurut istilah. Hah? Ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dia meninggalkan, ya. Kalau ini istilah, sudah pengertian hukum ini, sudah hukum. Jadi pokoknya keluar dari perbatasan awak. Kalau di awak perbatasan dengan batu sangkar di kacang kayu misalnya. Kan ada ya, selamat tinggal bagi awak dan keluar. Tentu bagi orang nan masuk dan awak nan masuk selamat datang. Nanti masalah jarak kita ada pembahasan khusus. Contoh misalnya di kalangan Imam As-Syafi'i misalnya kan. Atau di fikih-fikih yang beredar itu dikatakan safar kalau sudah mencapai jarak 82 ya kilo kan gitu. Nah, ternyata dalam Al-Qur'an dan dalam hadis jarak itu tidak disebutkan sekian 60 kilo, 70 kilo, 80 tidak ada. Tidak disebutkan. Pokoknya kamu pergi dari tempatmu itu, dari muka bumi, meninggalkan kampung. Makanya pada zaman Nabi ada yang 12 mil. Kalau 12 mil ini kalau dihitung-hitung ya dari Padang Panjang itu lepas kayu tanam sedikit tempat. Nah, itu sudah ada Nabi dan sahabat dalam mengqashar sholat. Berarti coba barabanalah jarak dari Padang Panjang ke kayu tanam. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ya ada yang pakai jarak, ada yang tidak. Pokoknya keluar. Dan di sini tidak juga disebutkan tentang masakoh. Masakoh itu kesulitan. Sampai ada yang mengatakan, ini tidak bisa tuh Bu ya. Bahwa itu ya, inilah mudah pesawat sampai kendaraan lah apa kini. Nah, kan tidak susah banawa.
Tapi Al-Quran tidak menyebutkan masalah itu. Lei keluar dari tampe awak, dari kampung awak, dari nagari awak, itu safar namanya. Nah itu menurut pengertian secara umum. Ya. Makanya keluar bepergian meninggalkan batas bangunan terakhir dari negeri. Mukim itu apa? Tempat kita bertempat tinggal. Ya, itu mukim namanya. Dengan maksud menuju tempat tujuan yang membolehkan mengkosor sholat. Di sini tidak disebutkan menjamak sholat, mengkosor sholat. Ya, silakan. Ya, mengkosor itu meringkas. Dari 4 menjadi 2 itu namanya kosor, meringkas. Jadi lebih pas identik bahwa tentang safar ini adalah mengkosor. Ya. Bagaimana hukum jamak? Ya jamak silakan, jamak kosor jadinya, menggabungkan 2 sholat di waktu satu waktu. Kemudian dikosor berarti jamak kosor menggabungkan 2 sholat, kemudian diringkas. Kalau jamak saja 4 rakaat, cuman menggabungkan, kosor tidak. Tapi kalau jamak kosor menggabungkan iya dan meringkas iya. Nah, gitu. Kecuali yang maghrib tetap 3. Jangan dikosor juga oleh kita. Kalau dikosor maghrib baca rohnya. 1,5. Nggak bisa. Ya. Subuh itu tidak ada. Ya. Jadi kalau maghrib ini tetap 3 ya. Dalam sunnahnya tetap 3. Jangan dikosor juga. Baca 1,5, baca 1,5 tuh sengko mah. Sengko ruku saja. Kan enggak yo kan. Iya. Dan sampai jadi nanti go tetap 3. Ada 8 hal yang didapat oleh seseorang jika melakukan safar. Nah, ada yang galau? Anda, katanya tafarruju hammin. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya, itu menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan. Mungkin ya kesumpekan. Terima kasih. Menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Bisa insya Allah. Carilah kalau berjalan. Nah, itu. Mendapatkan penghidupan. Insya Allah. Ya. Kemudian mendapatkan pengetahuan dan pengamalan. Ya, segelis beramal. Ya, silaturahmi. Ya, beramal. Tapi kawan. Kan diamalkan langsung. Ya. Dapat pengetahuan. Makanya di Minangko, baca sejarah Minangkabau ini nak. Nah itu. Minimal tuh ada 7 lembaga pendidikan dan pembelajaran di Minangkabau. Awak kan lagi orang awak sadonya nak, orang Minang sana nak. Nah, ya ambo lah ya di Jawa Barat. Jadi pembelajaran di Minang nih. Nan Patamo adalah rumah gadang. Jadi dulu sejarah rumah gadang itu adalah tempat pembelajaran dan pendidikan. Jadi sekaligus berarti lembaga pendidikan. Dan kedua surau. Celia orang Saisua di Malalo. Anak-anak di surau. Di surau. Dan kini di Ma. Nah, kan gitu. Nah, kalau enggak di Lapau. Nah, itu sumber pembelajaran di surau itu luar biasa, dahsyat. Kemudian di mana lagi? Tempat pembelajaran di sawah, pembelajaran juga di ladang, tempat pembelajaran juga di Galanggang, lekan tuh Galanggang. Di Lapau pembelajaran. Di dalam sejarah Minang itu disebutkan Lapau, disebutkan. Karena jadi pembelajaran, hal diskusi ya untuk mencerdaskan itu memang sudah menjadi kebiasaan kita di Minangkabau. Jadi rumah gadang, surau, lapau, sawah, ladang, galanggang, termasuk rantau. Rantau. Otomatis kalau merantau tuh banyak juga ilmu. Makanya bila kita ya nanti ada pencerahan juga dari Bu Didi enak. Nah, jauh berjalan. Alam hidui, alam takambang,
Ayo, asli Minang mah. Pintar semuanya. Insyaallah. Ya. Sarugo sadonya ya nak. Jo keluarga wa, dawa saja. Ustaz satu. Jadi kemudian mendapatkan pengalaman berharga, insya Allah ada sesuatu yang baru bagi kita. Itu berjalan. Nah, berjalan. Kunda bebas selfie kepanjangan ya nak. Mencungket-cungket-cong loh. Tiba gini tuh berang ya. Calilah tuh ibu-ibu ya ibu dah tahu nan siko dah tahu. Ya. Lama dari ko ya selfie kan. Iko kirinya 02 tuh berang. Berang nan 01. Ya. Berang nan. Makanya hati-hati gini. Ya. Ya. La refleks. Iya, la refleks gitu. Hati-hati. Ya. Gini dulu tauhid. Tauhid ini lambang tauhid. Kini bermasalah. Bermasalah. Makanya hati-hati selfie ya. Selfie. Ya. Iya, ya. Dia pendukung tiko jadi ya kan. Aduh aja. Iya. Kayak hati-hati. Kemudian mendapatkan pelajaran dan tata krama. Nah, di sana tata krama. Begini ya. Masalah tata krama begini. Ambo merasakan bahwa sampai punya ide ketika diamanahkan menjadi ketua Mas Haji itu. Ambo merasakan dia mau traveling gitu kan. Jalan-jalan. Jadi bertanya lah, Wak. Iya, lah tasasak mana kerayu aku hanya. Nah itu. Tanya ke Pak Ali, Pak kau nampak pengurus kan, Pak. Di mana Pak? Apa WC Paknya? Ini tuh. Dingin sih gitu kan. Coba mau di tuan apanya, tapi masuk ke dalam gitu kan. Tahan kan. Iyalah, di tas asa tuh udah mungkin aja wajah sakit kan enggak mungkin apa wajah sakit kan enggak mungkin. Ya, apa kelerang kan enggak mungkin awak kan. Jadi awak tahan ya. Awak tahan. Kirunya udah nampak dia wadah dulu petunjuk. Oh, WC laki-laki. Jale kan. Ya, padusi. Jale kan dado iko petunjuk indah, bacaan indah, penunjuk arah indah, panah indah. Deh. Itu mau tanya balik, di mana Paknya udah? Hah? Kironya jo muncung nyaman jo. Ya Allah. Gimana perasaan? Nah, dari sinan kok mau cek wah, perjuangan berat saya untuk membiasakan kebiasaan yang baik. Sehingga mau sampaikan, bah mau itu, awak harus ramah. Siap mendatang. Kalau di Baituan awak diurang ketika awak berada di luar baas. Yang ijo ya Bu ya. Cobalah apa salahnya? Lebarkan nih tang. Silakan Pak, silakan Pak. Lurus belok kanan. Enak. Iku laju tangan kiri. Sini. Halo Jo muncung. Enggak ada cialanya. Akhlak masalah. Akhlak. Yo. Iya. Iya, jangan urangnya. Laki awak coba di Baituan. Nang aja bininin lah berubah cari bini cilai gitu. Itu kan sudahannya. Iya. Nah itu, makanya adab ini. Abu Jahal, Abu Lahab, Santiang. IQ tinggi. Dan abu-abu yang lain. Tapi dimakannya. Adab, ahlak. Makanya ada ungkapan, ar-rajulu zul murah yukramu ala ghairi mal, kal asad yuhabu wa in kana rabidon. Seseorang yang punya harga diri, dia akan tetap dimuliakan dan dihormati meskipun dia miskin papa. Miskin dia bangseknya, tapi orang hormat kayaknya, nyo dimuliakan. Dia punya harga diri, punya tata krama, sopan santun, akhlak. Begitu kan? Cobalah lihat. Inyo kayu, barado, beruang, ya kan? Beruang. Kalau di Ngalau tuh bulas tuh apa tuh? Urang nana barado tuh tuh. Lai, tuh. Mamaci nyo, tuh. Coba. Tajir luar biasa. Ya. Tapi ongeh, cobalah. Jajo ndak awak kayaknya. Nah, itu. Kalau berjalan tuh,
Kalau ngeci wa kadam-kadaman, bawi-bawi bawaan. Baca ya iya ya. Jaga image. Tahu juga bulas ya. Hati-hati. Makanya dengan perjalanan insya Allah bertambah wawasan ilmu kita. Kemudian bertambahnya kawan yang mulia. Ya kawannya mulia, sengaja ini. Kalau ada kawan yang tidak mulia, jangan dibully you dia awak. Nah, karena dibisian ka pokoknya. Alah toh, udah usah. Ya sabar gitu. Kau udah diange-angean. Ini memang model itu orangnya tuh dan namu doanya. Di kipe-kipe. Orang Padang Panjang hati-hati kipe satenya luar biasa. Seharusnya awak menjadi muslih dan muslihah. Orang yang menjadi pendamai dan juru damai. Itu seharusnya. Jadi ange-angean. Orang tuh lah angean tuh tambah aja ya kan. Kemudian mencari teman baru. Nah ini tolong kenalan. Kenalan juga. Ini ada yang baru, ada yang lama. Udah ada istilah baru lama sekarang. Udah. Ya. Udah ada baru, udah ada. Ya. Cukup saja orde baru dengan orde lama udah. Ya, sekarang udah ada sama yang baru yang lama. Ya. Ada juga momen kok kalau pas jalan-jalan kau lain sama. Enggak usah itu ya. Enggak usah dibahas itu. Biar aja ya. Lei awak bagamung siko berarti keluarga besar SLA Darul Quran. Ya. Kok mau ngecek wah? Awak ayo harus tinggi terima kasih awak ya. Kalaulah Allah pertemukan saja bojo budidi kuah. Ya. Padahal yang mendaftar banyak aja dulu tuh daftarnya. Kiranya awak diminta siko ya. Awak dah lo kemampuan sebenarnya awak sibuk dulu kan. Kita bahas cerita Allah saya menggerakkan itu, menggerakkan dia, menggerakkan. Akhirnya seperti ini luar biasa. Beda luar biasa. Oh, luar biasa. Awak takana waktu itu beli orang. Sampai orang, batujuh orang. Iya. Iya. Iya bubit ya. Ya. Oh. Sekarang alhamdulillah. Iya. Nanti iya biar ya. Iya. Iya, itu. Kan bukan wanita sosialita ya. Ibu-ibu sosialita ya. Apa bedanya ibu-ibu biasa dengan sosialita itu apa? Nampak. Iya. Iya. Saya pernah pegang tuh tangan istri saya itu. Ketika tuh yo memang ada saatnya sedang lagi kan gitu. Bahkan balabi-labi. Ada saatnya ketika itu mungkin banyak kebutuhan. Jadi suatu ketika jalan-jalan. Nah, itu gandeng itu orang rumah kok. Oh, paci tangannya kan. Kece. Iya. Kece kawan. Di mana apa yo jono harmonis dan sebagainya. Makasih awa romantis. Makasih awa. Ini kalau dilape tuh berlanjut harus kan. Kamu di karua iko. Tuh di karua iko. Kamu habis di karua iko. Iko katuju nan iko ranca nan iko kau matching kau nan jo jilbanan di rumah. Lele. Kami. Selamat. Iya. BRT di mana BRT? Di sini kau BRT? Ya. Baru tiba BRT ya. Dia kalau ndak tiba BRT kurang cie. Nah ini jadi iya. Orang sibuk. Iya. Lah tiba lah sanang awak. Biarlah talambe biarlah. Ya, ada. Kalau di Siko ndak ada hukuman ndak ada. Oh, angke kaki sabala ndak ada ya. Ambo terusan saja patang di Prolanis ya, Bu, bukan? Apa? Prolanis ya. Ikut ya? Hah? Oh, Sehati ya. Sehati itu apa? Oh. Jadi awak cali ya. Pas baru tiba lansia kok kironyon. Pasti selesai mau ceramah glowing sadonyo. Mudo sadonyo. Oh ini kami sanang Pak Ustad bilo kamarilay. Jangan cocok biko bosan ibu mencari ambo mungkin. Ya, jurgi bantas dan huban. Bertemulah jarang-jarang supaya tambah sayang. Ya, cok bana bata kadang ada sisi-sisi yang mohon maaf ya ketahuan siawak sebenarnya.
Nah, itu udah jarang-jarang. Wah, yang apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Nah, ini nih. Itu makanya saya sebut tadi, kalau ingin mencari seseorang, cari waktu perjalanan, melakukan perjalanan. Iko nan pai nan kapai nan indah nan pai kini nan indah. Pokoknya nanti cari. Pokoknya adu jalan. Kalau ndak jauh dake. Nah, gitu. Kalau ndak dake jauh. Siapa tahu awak kumpul-kumpul ya ongkos awak, lena pergi ke Australia awak. Nah, ya. SL ada Al-Quran. Hah? Boleh paspor. Boleh paspor. Iya. Iya. Bayar surang-surang. Itu kan identitas pribadi. Identitas pribadi itu. Sekarang paspor 10 tahun sekarang. Yang saya masih 5 tahun itu. Sekarang 10 tahun buat paspor. Sekarang bahkan ada di fasilitasi kelurahan. Insya Allah untuk selanjutnya. Nah, bolehlah paspor. Nah, sampai indah. Pokoknya PK Australia, Wak. Rajin manabung dulu. Iko ndak minta kabu didi sadonya dan namuah doh. Ya, kalau tuku tambah ada waduh. Nah, tetapi kalau sadonya dan namuah doh. Iyo. Ya asalkan nih itu ada serasaki kok. Ya. Iya. Ku yo nan lembaga atau komunitas dan itu kelompok kan kiranya wajah-wajah ingin gratis saya terus. Nggak usah lah kalau bisa awak. Wajah-wajah gratis ya. Ya, proyek-proyek thank you itu. Ya. Dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki berkata kepada Umar. Nah, kan lagi tahu Umar? Kenal? Oh, enggak. Udah basobo awaknya. Berarti tahu, iyo, kenal indah. Iya. Ya, apa kata orang tadi kepada Khalifah Umar? Sesungguhnya si fulan ini bahasa Arab ini. Fulan itu untuk si anu, si anu tuh fulan. Kalau untuk perempuan fulanah. Kalau si anunya laki-laki fulan. Kalau si anunya padusi fulanah. Nah, jadi sesungguhnya si fulan tuh kata orang tadi kepada Umar adalah orang baik. Lantas Umar bertanya, apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Katanya kan gitu. Lelaki itu menjawab, belum pernah. Apakah engkau pernah bermuamalah, berbisnis dengannya? Lelaki itu menjawab, belum juga pernah. Umar bertanya lagi, apakah engkau pernah memberinya amanah? Lelaki itu menjawab, belum pernah. Maka Umar berkata, kalau begitu engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, tentang si anu tadi, ya. Barangkali engkau hanya melihat ya dia sholat di masjid saja. Kalau ingin, ya kalau di masjid ya sebatas di masjid. Tapi lihat nanti. Artinya apa? Patokan barometer ukuran itu udah lihat waktu safar. Jadi nampak perangai awak. Di bawah tuh beko bisu itu udah jadi awak. Udah bukan jadi tetap besok ya. Udah dipesan soalnya. Ya, udah pesan. Tetap jadi. Ya. Ya. Dah usah nampak-nampak. Oh suruhan lah ya. Nampak bana, nan awan, nan menampaan. Dah usah pula. Iyo. Awak tuh kita ya. Pembagian safar. Ada safar taat, ada safar maksiat, ada safar mubah. Safar taat contohnya perjalanan yang dilakukan dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh safar taat, menjalankan haji, umroh, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, bersilaturahim, dan menjenguk yang sakit. Nah ini safarnya perjalanan untuk ketaatan. Mudah-mudahan awak masuk aja. Aduh, kalau lahan awak ada jihad indah, haji umroh indah, misalnya kan. Tapi ada silaturahimnya, menjenguk yang sakitnya, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini. Kan alam takambang jadi guru. Safar maksiat adalah perjalanan untuk melakukan sesuatu yang dilarang syariat. Maksiat, mendurhakai, durhaka. Seperti safar ke suatu tempat dengan maksud untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar ketentuan syariat. Ya. Biarlah awak bisa berjalan awak
cari laki nan sembarang selah. Gitu tuh. Nah, itu bisa maksiat. Atau aduh nampak ketujuh di awak pada laba lakinya ya. Biarlah itu maksiat nanti. Karena masalah hijrah pun itu masalah niat babnya itu. Masalah hijrah pada zaman Nabi itu seperti itu masalah niat. Safar mubah, boleh-boleh saja. Itu mubah. Adalah perjalanan untuk melakukan duniawi yang dihalalkan secara syar'i. Menggaleh, rekreasi, traveling yang bernilai ibadah, insya Allah. Kemudian mencari teman, ya boleh menjamak sholat. Nah, boleh menjamak sholat. Dianjurkan mengkosor sholat kalau safar, boleh menjamak sholat. Silakan, berarti kalau menjamak itu 4 rakaat. Tapi sangat dianjurkan untuk kosor, diringkas. Kan itu hadiah itu. Iya, besok itu kosor. Iya, kosor. Nah, gitu. Iya. Dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Kan iya tuh. Ya. Kecuali kalau perempuan datang haid, nifas dan sebagainya. Itu alai. Membaca doa keluar rumah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. La wala wala quwata illa billah. Itu minimal itu. Insyaallah ya. Berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Agita ujo. Pamitan. Kalau misalnya iya, itu insyaallah kata hati itu tahu sila, Pak. Tidak ada untuk pamer ya. Iya. Membaca doa naik kendaraan. Ya. Inna Robbi. Tuh. Jadi subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, silakan. Perbanyak doa dalam perjalanan. Banyak jangan cari-cari banyak. Jangan mau unjiang yo nan banyak. Nah, jangan mau kalau pakai cikan orang ada bah. Sama tuh. Nah, yang unjiang ya. Bedo istilah saja enak. Terkadang awak hati-hati yo. Memperbanyak doa dalam perjalanan. Membaca takbir. Jadi kalau ada tanjakan atau mandaki, Allahu Akbar. Iku ndak di sinan tu ndak di sikodo. Onde daus takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Onde pane. Nah, ndak salah. Kel bahayo onde bayo nah. Lebih baik Allahu Akbar. Kalau naik dan mendaki. Pas menurun subhanallah. Subhanallah. Iku na menurut baku kalau ada kan. Subhanallah gitu ya. Dah perlu kore-kore memaki kok kaji orang di luar kok. Jadi itu dianjurkan ya. Kemudian segera pulang jika urusan sudah selesai. Capek pulang ya. Kemudian acara makan-makan sepulang safar bagus itu. Ya, acara makan. Kemudian sebelum menuju rumah hendaknya sholat 2 rakaat. Itu ada dalam hadis. Tidak dikerjakan, ini bukan suatu kewajiban ya. Bukan suatu kewajiban. Niatnya 2 rakaat sholat setelah safar. Udah gitu aja. Ya. Karena Allah disunahkan datang di siang hari, diusahakan. Ya. Tapi kalau kondisi kini, bagaimana lagi malam hari? Ini bukan masalah halal haram, di sini tidak ada. Tidak ada hukum. Di sini mubah boleh-boleh, tapi disunahkan kalau datang siang, jangan lari malam. Itu. Kalau lari malam tuh beko tagadu orang enak. Anta paso lalu di Masjid Jamin Huda ada. Kemudian melakukan perjalanan di hari Kamis. Ya, itu tidak mutlak. Mau hari apa saja boleh. Meluruskan niat karena Allah. Niatkan besok ini. Karena masalah jamaah kosor ketika safar. Wa iza darabtum ya berarti yang tadi nih. Wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat. Nah, ketika kita melakukan safar perjalanan, maka tidaklah berdosa kita melakukan jamaah kosor. Ya, jamaah berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan kosor adalah meringkas. Sholat jamak kosor berarti 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dan dilakukan dengan cara ringkas. Nah, sholat yang berjumlah 4 menjadi
2 rakaat. Jamak qashar terbagi 2. Ada jamak qashar takdim dan ada juga takhir. Contoh kita satu saja contoh. Yang takdim, salat asar 2 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur bersama dengan salat zuhur 2 rakaat. Berarti ditarik yang asar ke zuhur, dikerjakan waktu zuhur. Nah, qashar diringkas dari 4 menjadi 2-2. Berarti 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat untuk asar. Nah, itu dan begitu juga jamak qashar takhir. Ustadz, bagaimana kalau sekiranya, ini kan sudah selesai yang ini. Bagaimana sekiranya tempe wudhu tidak memungkinkan, turun Baitul Pulo di Pesawangan, pokoknya kondisi. Dan di kendaraan bahan sembahyang di kendaraan. Ya, tuh wudhu, maka tayamum bisa. Karena dalam hadis itu, ya, di permukaan bumi ini bisa untuk bersuci. Nah, gitu. Termasuk kita berada di mana. Dan mungkin kita bawa-bawa tanah, ya, atau tuh. Makanya bisa di mana kita bisa dilakukan kacok, kajok atau mungkin KAT, ya. Caranya ada 2 cara yang diajarkan oleh Nabi, ya. Bagaimana kita ini kan tempelkan, kemudian untuk wajah, ya. 1. Kemudian tempelkan lagi untuk tangan. Sampai mana? Yang sahih, yang kuat itu sampai pergelangan. Yang sampai siku ada dalilnya hadisnya. Nah, iko udah usah baca kawa tangkawa gara-gara iko. Ya, nan kue kuan sampai siku, kemudian ada yang sampai siku, ada dalilnya. Ada dalilnya. Nah, itu. Nah, itu untuk tayamum. Berarti dikatakan tayamum karena tetap bersuci babnya ketika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Nah, kemudian kita lakukan sholat. Boleh enggak jamak qashar di kendaraan? Ya boleh. Boleh. Bagaimana caranya? Tidak usah dibentangkan sajadah. Bara orang sadonyo 50 orang, sadonyo membantangan baca roh. Berarti di mana kita berada dan duduk. Ya, duduk. Nah, tapi kalau bisa laki-laki padusi. Nah, jangan bacampua, padusi saja. Nah, gitu. Dan padusi pun harus hati-hati. Beko nyampang misalnya, ya, nanti sabalah dah tahu kalau awak sholat, makanya diusahakan meskipun ini bukan syarat rukun, bukan. Gitu. Izinnya bukan sembahyang, bukan awak ria dan sebagainya supaya tahu awak. Soalnya kalau tidak tahu, kirunya bertanya ke awak. Bertanya ke awak, kan? Bertanya orang tuh, awak pada senang sembahyang. Jam barak ini ya. Jam ampe. Sedang sembahyang tapi menjauh jo. Makanya kita tahu. Ya. Orang bertanya, ala di mana kini? Kini sedang di Kampa, di Jawa pulu di awak padahal sedang sholat. Nah, gitu. Makanya saya tidak-tidaknya iya. Jadi, nah ini mana dalilnya? Ketika rihal, ketika berjalan, jadi kemana arah unta? Dulu unta. Ya, kemana arah unta, di sanalah kiblat. Nah, berarti nanti di kendaraan, ya, kita meskipun yakin kiblat itu Sinan misalnya, kan? Kirinya berbelok orto. Apa ada perahu berbelok-belok? Biko awanan buta-buta. Iya, niat aja, niat sholat jamak qashar, ya kan gitu. Sekian rakaat karena Allah Taala, udah takbir, Allahu Akbar. Seperti ini nih, kan? Seperti itu. Kiblat, kirinya babelok. Mobil babelok kamari. Baputa, dak paralu baputa. Bagaimana kalau kiblat membelakangi kita? Tuh mado kamawa. Kece orang sabalah. Aneh. Buta-buta kan. Nah gitu. Jadi kemana arah kendaraan itu kesimpulannya kemana. Nah bagaimana ruku sujudnya? Ya kalau rukunya misalnya gini, kita kan sudah selesai al-fatihah, iftitah sudah. Ya terserah ini wajah itu atau alumma bait terserah. Bahkan ada 7 ya iftitah itu. Kemudian baca
yang rukun nih, Al-Fatihah, kemudian ayat di suatu surat, silakan baca. Kemudian kita takbir, takbirnya untuk ruku, ya, Allahu Akbar. Ya begini saja. Nah gitu. Bagaimana untuk sujud? Kita itidal. Sami Allah liman hamidah. Berarti kita apa lagi? Sujud. Nah, yang sujud agak rendah daripada ruku. Itu caranya. Kalau tadi model iko, itu model iko. Nah, ketika sujud, jangan awak turun ke apa kok. Tinggi Pak, pergi apa kok? Ke sujud dapat lalu. Jadi di jok saja. Dapat lalu turun ke bawah. Nampak mana aku udah mengerti kan gitu. Nah, makanya diajarkan ini. Ini kan jarang-jarang sebenarnya yang seperti ini. Makanya disampaikan. Nah, setelah itu ya taruhlah assalamualaikum. Ya seperti biasa gitu. Hah? Iya ke dinding saja atau ada jok, ada dinding, ada kaco dan sebagainya di sini. Nah, tangan bisa sampai siku, sampai pergelangan. Ya, bisa dorbatani, bisa 2 tepukan dorbatani, ya. Berarti dorbatan lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, wadorbatan lil yad. Kemudian 1 tepukan lagi untuk telapak tangan. Bisa juga dorban wahidan, 1 tepukan untuk 2. Boleh, itu ada hadisnya. Sahih, ada hadisnya. Berarti 1 tapi untuk muka dan untuk tangan. Nah, gitu. Pertanyaan, Ustadz, saya sudah tayamum tadi, sementara saya tidak batal. Bisa enggak 1 tayamum untuk sholat lagi? Bisa. Bisa. Enggak sekali. Sekali. Enggak 3. Ya. Sekali. Ya, dorban waidah. Sekali itu. Kita kan mau pergian jauh. Jadi waktu zuhur udah masuk. Bolehkah kita jamaah suruh dari rumah? Ya. Jadi syariat jamak kosor itu kalau melakukan perjalanan, kan itu bunyinya. Apabila kamu bepergian di bumi, itu kan belum pergi. Mau bepergian. Jadi hukum asal, sekali. Makanya bagus juga pertanyaan seperti itu. Hukum asal itu adalah kita memang bepergian, berarti keluar dulu dari teman kita. Bagaimana kalau misalnya kita didahulukan sebelum pergi? Nah, berarti itu namanya kajinya kaji daruroh. Makanya ada yang membolehkan, itu saja. Kajinya daruroh. Kok sangat-sangat rasanya tidak mungkin kok. Itu. Jadi lihat kondisi. Al hukmu ya dulu ala ilah. Hukum ada karena ada ilat, ada sebab. Sesampai di rumah berarti kondisional itu. Karena kondisi berarti kondisi. Bisa saja terjadi, bisa saja. Tidak sempat di perjalanan itu karena bla 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 bla. Ya. Bahkan apalagi gini kan enak dicari ya di Google Map. Duh, sirah seluruhnya kok. Di mana mungkin kok kan itu kondisi. Tapi kalau di kendaraan kan di mobil kan bisa. Tapi kalau di Honda susah juga kalau di Honda. Tapi bisa juga dalam kondisi untuk kok bisa dalam kondisinya. Sama dengan sholat yang sakit. Jangan kok sakit pipis di Sawanta pakai pempes 10 kan? Nah itu. Boleh enggak tetap sholat menurut kondisinya. Soalnya gini, kalau sholat tidak menurut kondisinya, berarti selama sakit parahnya tidak sholat-sholat jadinya. Makanya kesimpulan sholat orang yang sakit menurut kondisinya. Kok karai tiu sawanta, kan tiu sawanta, kalau angin tiu sawanta, sholat. Oh sedang sholat babunyi padian selah. Yang jelas sholat. Gitu ya. Itu gimana lagi? Hah? Sholat saja. Soalnya cobalah. Kalau misalnya kondisi seperti itu, ya misalnya kalau angin tiu sawanta, pakai pempes, bisa enggak tiup menit pakai ganti pempes? Nah itu masalahnya. Berarti tidak akan sholat-sholat jadinya. Hah? Ya, sholat saja dia, sholat saja, menurut kondisinya. Soalnya kalau model iko berarti tidak usah sholat, berarti ada sholat dia, tidak akan sholat, lebih baik sholat menurut kondisi. Makanya itu kesimpulan dari fuqaha, ya. Apa BRT? Ya.
Jamannya di rumah. Ya. Nah. Berarti dikerjakan di kereta berarti. Di kendaraan itu namanya sholat di kendaraan berarti. Lebih baik sholat di kendaraan daripada merutinkan di rumah. Di kendaraan, lebih kendaraan. Itu di kendaraan aja. Ya, di kendaraan aja. Hah? Gimana, Bu? Ya. Ya. Nah, berarti seperti itu, seperti di Jakarta lalu kan menggantung-gantung. Berarti bisa ada hukum berubah. Makanya ya kondisinya seperti itu ya terpaksa itu. Ya kan, dan itu pun tidak selalu. Itu tidak selalu. Oke, karena waktu sudah jam 6 kurang. Bukan Al-Quran dan bukan hadis. Itu hanya pendapat dari mazhab. Sekali lagi, jarak 82 itu, syarat 82 itu dikatakan bisa untuk jama' dan qashar itu, jama' saja atau jama' qashar, itu adalah ya bukan dari Al-Quran dan hadis, hanya pendapat. Hah? Al-Quran lah, makanya lai keluar awak dari bawah bisa jama', itu saja. Ya? Kalau dalam hukum asalnya bisa. Dalam hukum asal bisa. Sekali lagi, coba. Sederhana aja. Cari sekarang oleh kita dalam Al-Quran. Jarak 80. Pasti tidak basobok dia. Cari dalam hadis. Seluruh kitab, tidak usahlah kitab sahih yang 6. Sampai ke 9-nya kitab sahih. Tidak basobok dia. Tapi kalau di kajian fikih, di kitab-kitab fikih, pasti basobok. Jarak 82. Nah gitu. Jadi kalau saya pribadi ya ada orang yang jaraknya 82 karena ada kajiannya, saya juga baca pendapatnya bla 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 bla. Ya, ada yang mendukungnya. Ya silakan, saya tidak menyalahkan. Nah, saya tidak menyalahkan. Tapi saya tidak mesti saya 82 kalau saya. Nah, gitu ya. Kan harus jelas kita, harus jelas. Jangan nih Ustaz nih supaya orang senang saja dan sebagainya. شب الهدى وهبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله